الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur atas nikmat Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Jumat yang penuh dengan berkah ini, Allah tundukkan pada hati kita untuk hadir di rumahnya, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Oleh karena takwa adalah sebaik-baik perbekalan untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah di negeri akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari 124.000 Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, Allah pilih lagi menjadi 313. Dari 313 dipilih lagi oleh Allah menjadi 25. Dari 25 Nabi dan Rasul dipilih lagi oleh Allah menjadi 5, atau disebut dengan ulul azmi. Dari 5 dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi. Ketika Allah turunkan para nabi, para rasul ke muka bumi ini, tujuannya untuk apa? Allah turunkan para nabi, para rasul ke muka bumi ini. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua tujuannya sama, tidak beda. Allah turunkan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Allah turunkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Allah turunkan baginda Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada umatnya sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad beserta kita sebagai umat
umatnya sujud dan berbakti hanyalah kepada Allah. Lalu siapa baginda Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, Rasulullah itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah itu seorang pemimpin negara yang sangat tegas untuk menentukan sebuah keputusan hukum. Pernah pada suatu ketika ada anak pejabat kaum bangsawan memiliki tahta jabatan. Itu anaknya mencuri. Menurut keputusan sidang harus dipotong tangannya. Seseorang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada anak pejabat, ada anak bangsawan dari kalangan yang terhormat, anaknya mencuri ya Rasul. Menurut keputusan sidang harus dipotong tangannya. Bagaimana kalau seandainya kita ringankan saja hukumannya ya Rasulullah?" Ketika mendengar ucapan yang seperti itu, bagaimana reaksi Rasulullah? Rasulullah SAW ketika itu berkata dengan suara yang lantang, sampai dikisahkan dalam hadis tersebut, muka beliau itu sampai merah. Dan beliau berkata, "Ya Usama, sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum engkau, sesungguhnya hancurnya negeri-negeri sebelum engkau, kalau seandainya ada orang-orang yang berpangkat berkedudukan mencuri, korupsi, hukum tidak berlaku bagi mereka. Tapi kalau seandainya mencuri itu rakyat jelata, orang biasa, orang miskin, yang dicuri tidak seberapa, aqamu alaihi al-had, hukum ditegakkan atas mereka." Sampai Rasulullah SAW berkata, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, la qata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putriku mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Inilah Rasulullah sebagai seorang pemimpin negara. Beliau seorang pemimpin yang sangat tegas untuk menentukan sebuah keputusan hukum, sehingga hukum itu tidak seperti pisau, runcing ke bawah, tumpul ke atas. Hukum itu tidak seperti orang membelah bambu, yang bawah diinjek, yang atas diangkat. Rasulullah sosok tegas ketika menentukan sebuah keputusan hukum. Yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar. Itulah Rasulullah SAW. Wajah beliau itu putih memancarkan cahaya. Orang-orang yang melihat menatap wajah Rasulullah akan merasakan ketenangan, kedamaian. Suatu ketika ada seorang nenek-nenek. Ini si nenek punya masalah begitu sulit. Kata si nenek, "Aku harus datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mohon nasihat beliau, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi." Datang si nenek kepada Rasulullah SAW. Ketika melihat menatap wajah Rasulullah, si nenek ketika itu menundukkan kepalanya, kemudian tersenyum. Rasulullah bertanya, "Nek, kenapa kau tundukkan kepalamu? Nek, kenapa kau tersenyum?" "Ya Rasul, dari rumah aku ingin mengadu. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi ya Rasulullah. Tapi ketika aku melihat menatap wajahmu ya Rasulullah, aku merasakan seluruh permasalahan yang aku hadapi hilang begitu saja." Subhanallah, itu Rasulullah SAW. Orang-orang yang melihat menatap wajah Rasulullah akan merasakan ketenangan, kedamaian. Itulah sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di bulan Rabiul Awal ini, di bulan Maulid ini, mari sama-sama kita tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara memperbanyak salawat kepada beliau. Salawat yang kita baca, salawat yang kita sampaikan kepada beliau, insya Allah bernilai ibadah di hadapan Allah. Salawat yang kita baca kepada beliau akan menghantarkan kita untuk cinta lebih cinta kepada beliau. Kemudian tersugesti pada diri ini untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya Allah takdirkan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Terakhir, masih muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu sangat cinta kepada kita sebagai umat. Sampai seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau
menjawab, sahabat, kalau seandainya aku meninggal dunia, nanti aku akan bertemu dengan kalian itu di bawah sirat. Kita semua akan melewati jembatan yang sangat tipis, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Sementara di bawah jembatan itu adalah sumur api neraka. Kita akan melewati jembatan itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah itu melihat ketika ada umatnya melewati jembatan itu, Rasulullah langsung mengangkat tangannya seraya berdoa kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Wahai Tuhanku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Beliau enggak rela, beliau enggak ridho kalau kita sebagai umatnya sampai jatuh ke jurang api neraka. Itulah kecintaan Rasulullah kepada kita sebagai umat. Maka berusaha terus untuk mencintai Rasulullah dan memperbanyak selawat, menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Allah bersamakan kita dengan Rasulullah SAW dalam ridho dan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan di Jumat yang penuh dengan berkah ini, seluruh permintaan hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ini ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Kasihi sayangi cintai beliau ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi mencintai kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, damai bahagia selalu ya Allah, dalam ridho-Mu ya Allah, dalam cinta-Mu ya Allah, dalam berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan anak cucu keturunan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh dan salehah, generasi penegak salat, pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, pendakwah Al-Quran,